Nggih, mohon maaf. Ini kejam sama pedagang. Orang cari nafkah kok nggak boleh. Coba misalnya ada guru ngajar di kelas, terus di depannya ada orang yang seliwer, kira-kira gurunya bisa ngajar apa enggak? Ya, enggak bisa. Sama, saya juga manusia. Jadi insya Allah jamaahnya merasa terganggu kalau pedagangnya terlalu seliwer terus. Nggih napa mboten? Nah, biar sama-sama baik, jadi kita saling mengerti lah. Jadi kalau waktu ada ceramah terus pedagang seliwer di tengah jamaah, lah itu ya kurang bagus. Ya, siapapun yang ceramah pasti akan merasa terganggu. Nah, hari-hari ini nggak berani negur karena takut viral. Tuh, kan sekarang pedagang lagi naik daun gitu. Sampai penjual es itu kalau ada yang ceramah sekarang malah caper-caper banyaknya. Supaya diborong, syukur-syukur diberangkatkan umroh. Kan gitu. Jadi harus sama-sama menyadari. Madan, kalau saya dari dulu udah seperti ini. Silahkan dicari video-video saya. Udah dari dulu udah seperti ini. Gaya ceramah saya mulai tahun berapa saya masih jemburis itu, dan sampai sekarang pun tetap jemburis itu. Ya udah seperti ini gaya ceramahnya. Jadi mohon pengertiannya, mohon pengertiannya. Oke, kita mulai ngajinya. Nyun pangapunten. Alhamdulillah, semua yang hadir di sini dikaruniai Allah nikmat berupa sehat. Yakin yang di sini orang-orang sehat. Buktinya bisa hadir di tempat ini dengan berjalan sendiri-sendiri. Nggak ada yang diimpus, nggak ada yang diangkut ambulan, nggak ada yang dipikul. Itu tandanya sehat. Alhamdulillah. Dan sehatnya disertai dengan afiat. Makanya diistilahkan dengan sehat wal afiat. Sehat wal afiat itu artinya sehat yang digunakan untuk menjalankan taat, sehat yang dipakai melakukan ibadah, sehat yang digunakan untuk menjalankan kebaikan. Itu sehat wal afiat. Sehat yang tidak digunakan untuk bermaksiat. Karena ada loh orang yang sehat tapi tidak afiat, alias badannya sehat, hobinya maksiat. Badannya sehat, perbuatannya jahat. Itu sehat yang tidak afiat. Malah setahu saya pelaku-pelaku kejahatan, pelaku-pelaku maksiat itu ya orang-orang yang badannya sehat. 99,9% pelaku kejahatan, pelaku maksiat itu orang-orang yang badannya sehat kok. Coba yang suka nyuri, yang suka nyolong, yang suka nyopet, jambret, itu rata-rata orang yang tubuhnya sakit apa sehat? Yang suka mabuk, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Yang suka rasan-rasan, yang suka gambleh, yang suka ngomeli suami, itu kebanyakan ibu-ibu yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Ini orangnya datang kok. Saya tahu hari ini orangnya pakai jilbab warna pink. Badannya sehat tapi suka ngomeli suami, suka ngerasani tetangga. Itu berarti sehat yang tidak afiat. Jilbabnya pink dan sekarang orangnya lagi kipas-kipas. Nah, kipasnya diselehke. Nah itu orangnya malah ganti keplok-keplok.
yang suka gegeran, yang suka ndak rukun sama tetangga, berantem, itu kebanyakan orang yang badannya sakit apa sehat? Sehat. Itu sehat yang tidak afiat. Nah, alhamdulillah kita dikaruniai tubuh sehat dan kita tidak berbuat maksiat. Itu sehat wal afiat. Sehat mau mendekat kepada Allah, sehat mau melaksanakan sholat, sehat mau berangkat ngaji, mau bersolawat, mau berzikir, mau bersedekah. Ini luar biasa, tidak gampang orang sehat mau mendekat kepada Allah. Lah kalau orang sakit dia mendekat kepada Allah biasa, lumrah, wajar. Memang dia lagi sakit, mau berdoa, mau berzikir, mendekat kepada Allah, pantas. Dikasih sakit langsung Allah, ya Allah, astagfirullah, subhanallah, subhanallah. Padahal kalau lagi sehat, lambene ndremimil, ngunek-ngunek ke wong. Wonten apa mboten? Iki wonge kudunge coklat. Wajar, emang lagi sakit, dia lagi butuh sama Allah, dia mau mendekat, dia mau doa, dia mau zikir. Lah kita ini loh nggak sakit tapi mau mendekat kepada Allah. Yang paling parah itu udah sakit nggak mau mendekat kepada Allah, udah sakit masih berbuat maksiat. Itu parah ya. Wong sakit sik ning nggon karaoke, ajep. Parah itu. Maka mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan untuk bisa ibadah dengan istiqomah, dan semoga kita selalu dikaruniai sehat wal afiat. Apapun nikmat yang diberikan Allah kepada kita, mari kita syukuri dengan benar, karena sesungguhnya nikmat yang kita dapat itu bukan hanya bentuk rahmat, bukan hanya bentuk kasih sayang Allah saja, tapi juga merupakan ujian bagi kita. Kita dikasih nikmat itu sesungguhnya kita dikasih ujian sama Allah. Coba masyarakat Dong Karangbenda, Sodong, saya itu udah pernah loh nginep di sini 2 kali apa 3 kali gitu. Sekarang kaget tadi malam saya, loh kok di sini lagi aku. Masyarakat Sodong Karangbenda dikasih nikmat sama Allah itu sebenarnya diuji. Coba tak kasih nikmat jadinya kayak apa? Makin baik apa makin rusak? Kalau makin baik ditambahi nikmatnya sama Allah, terus ditambah. Tapi kalau malah rusak, di stop nikmatnya sama Allah. Kayak gini loh, ibu misalnya punya anak kecil, kemudian ibu bikinkan kue, begitu kuenya jadi dikasihkan ke anak, kok anaknya seneng, nampak syukur, terima kasih, matur suwun, cocok. Itu kalau kuenya habis pasti dibikinkan lagi sama ibu, pasti dikasih lagi. Nggih napa nggih? Sama, Allah kasih nikmat ke masyarakat Karangbenda, kok orangnya seneng, syukur, cocok, pasti dikasih lagi sama Allah, kasih lagi. Tapi ibu bikinkan kue ke anak, begitu jadi dikasihkan ke anak, anaknya ngerasa nggak cocok, terus kuenya dibuang, nggak mungkin dikasih lagi. Ibu dikasih nikmat sama Allah kok ngerasa nggak cocok, nggak puas, di stop sama Allah.
Makanya kalau dapat nikmat ndak usah dilihat jumlahnya, ndak usah dilihat nominalnya, udah terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Udah, ibu ngapunten, ibu dapat suami yang sekarang ini cocok apa enggak bu? Nah sip, kalau udah cocok ya udah, jangan diem bu, diomong ya cocok, nyongnya seneng nah ya cocok, mesti ditambah, mesti ditambah. Tapi kalau ibu bilangnya gak cocok, malah loro kabeh, sakit semua, stop gitu loh. Nggih, nggih. Jadi nikmat itu bukan hanya kasih sayang Allah kepada kita saja, tapi juga bentuk ujian dari Allah. Makanya Nabi Sulaiman alaihi salam ketika diberikan kenikmatan, kebahagiaan, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, termasuk misalnya kok memenangi pilkada, itu beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadaku sebagai ujian untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang bersyukur atau malah kufur. Terpilih menjadi bupati itu juga ujian, ujian. Semakin baik apa malah rusak. Kalau semakin baik, insya Allah terus dibimbing sama Allah, dijadikan kebaikan sama Allah. Tapi kalau makin rusak, awas. Dulu masih waktu bupati baik, begitu jadi bupati kok malah rusak, tunggu kehancurannya. Oh no. Peringatan, belum dilantik, siapa tahu mengundurkan diri. Lo ngono lo. Halo, halo. Loh, nikmat itu disyukuri atau dikufuri sama-sama berdampak. Kalau disyukuri makin baik, kalau dikufuri jadi rusak. Ini artinya la in syakartum la azidannakum. Kalau kau dikasih nikmat kok bersyukur, ditambah dan terus ditambah sama Allah, makin nikmat, makin menyenangkan, makin membahagiakan dan menjadi kebaikan, namanya barokah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian diberi nikmat tapi kalian kufur, maka nikmat itu akan berubah menjadi siksa yang menyakitkan, makin sengsara, makin menderita, namanya jadi musibah. Para jamaah, nikmat yang kita dapat itu bisa jadi barokah, tapi juga bisa jadi musibah, tergantung bagaimana cara kita menyikapi, disyukuri atau dikufuri. Kalau disyukuri jadi barokah, tapi kalau dikufuri berubah jadi musibah. Maka hati-hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah sekarang coba masyarakat Karangbenda pengen hidupnya dapat musibah apa pengen barokah? Harus pandai bersyukur. Selama ini Karangbenda ini masyarakatnya lebih banyak syukur apa lebih banyak kufur? Kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Kufur apa syukur? Syukur apa kufur? Coba dibuktikan hidupnya masyarakat Karangbenda lebih banyak mana, nerimo atau ngersulo? Lebih banyak syukur nikmat apa sambat? Lebih banyak taat apa maksiat? Lebih banyak poso apa dosa?
Lebih banyak zikiran apa rasan-rasan? Coba duit sampean yang sekarang sampean punya itu menurut sampean sudah cukup apa masih kurang? Kurang piro ngomong? Lah itu namanya syukur apa kufur? Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak barokah. Jangan nyalahkan siapa-siapa kalau hidup kita nggak bahagia. Ya salah kita sendiri, nggak pandai bersyukur. Padahal semua kita pengen bahagia, betul? Siapa yang pengen menderita? Nggak ada. Semua pengen bahagia. Makanya kalau azan dikumandangkan itu ada hayya 'alal falah, ayo bahagia. Hayya 'alal falah, ayo bahagia. Ngapunten, di sini azannya masih pakai hayya 'alal falah apa diganti yang lain? Oh masih nggih? Masih. Siapa tahu semua mahal, harganya mahal, terus azannya dirubah. Tetap pakai hayya 'alal falah. Itu artinya ajakan untuk bahagia. Dan bahagia itu wajib. Kenapa? Orang itu harus baik. Orang baik itu orang yang hidupnya bahagia. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Sebaik-baik manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada sesama, berarti bisa membahagiakan banyak orang. Memberi manfaat itu berarti membahagiakan. Orang yang baik itu orang yang bisa membahagiakan banyak orang. Orang baik itu orang yang bisa berbagi kebahagiaan. Dan yang bisa berbagi kebahagiaan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia. Lah kalau hidupnya sendiri nggak bahagia, ya nggak mungkin bisa berbagi kebahagiaan kepada orang lain, betul? Nah, yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah kalau orang nggak punya duit kayak yang sekarang lagi ndoprok dan kipas-kipas itu, nah orangnya ketawa. Lah yang nggak mungkin bisa bagi-bagi duit, wong dia nggak punya duit, nggak mungkin bisa bagi-bagi. Malah senengane jagakno entuk ndum-nduman. Orang susah itu bisanya ya nyusahin orang. Loh, orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Wong susah ki isone nyusahke wong. Sampean kalau ndak percaya, sampean duduk di samping orang yang lagi susah, pasti katut susah sampean. Nemen yo, karena dia cuma ngeluh, sambat, curhat, sambat, ngersulo, curhat, melu susah sampean. Makanya Pak Kapolsek emoh jejer wong melarat. Orang susah itu hidupnya ya nyusahin orang. Padahal siapa yang nyusahin orang lain, alamat hidupnya bakal dibikin susah sama Allah. Maka jangan biasakan. Kok amin nih loh. Wong nang uripe nyusahno wong ae, alamat arep digawe susah uripe karo Gusti Allah. Siapa yang suka menyusahkan orang lain, hidupnya akan dibikin susah sama Allah. Siapa yang suka menghina orang lain, hidupnya akan dibikin hina sama Allah. Siapa yang suka merendahkan orang lain, hidupnya akan dibikin rendah sama Allah. Nah sebaliknya, siapa yang suka menghormati orang lain, ya dia akan dibikin terhormat sama Allah. Siapa yang senang memuliakan orang lain, dia akan dimuliakan oleh Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, dia akan dibikin bahagia sama Allah.
Makanya saya kalau ngaji maaf sampean tak ajak guyon, ketawa, ketiwi, humor, biar sampean bahagia. Karena saya pengen dibahagiakan sama Allah. Saya harus membahagiakan banyak orang. Makanya kalau ngaji bareng saya kayak gini, yakin nggak lupa kalau kredit nggak inget kalau kreditannya belum lunas. Itu kan masih banyak kreditan itu ketoro. Wajahnya wajah mengandung kreditan. Tapi kalau lagi kayak gini kan nggak inget, lali. Bupati terpilih pun lupa kalau hutangnya belum lunas. Loh, dikira beliau nggak punya utang, modal kemarin utangan kabeh. Makanya banyak-banyak hadir di majelis pengajian untuk menghindar dari tagihan hutang. Pokoknya kalau mau ditagih hutang yuk nyari majelis pengajian. Nggak ada orang nagih hutang di pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah Bapak Ibu, kalau pengen bahagia ya harus usaha, jangan berdiam diri. Pengen bahagia kok diem berpangku tangan mengharap keajaiban turun dari langit. Harus usaha. Kenapa harus usaha? Agar kebahagiaan itu sempurna. Manusia itu punya kecenderungan suka menikmati hasil karyanya sendiri daripada karya orang lain. Gitu Bapak Ibu. Allah bisa saja bikin sampeyan bahagia tanpa harus usaha. Tapi sampeyan tetap diperintah usaha supaya bahagianya sempurna.